Pada pagi yang cerah, ketika Bandung masih diselimuti udara dingin yang menggigit, seorang pria paruh baya duduk di dalam warung kopi kecil di pinggir jalan, menatap layar ponselnya yang menampilkan aplikasi ojol. Namanya adalah Edi, seorang pengemudi ojek online berusia 45 tahun. Rambutnya yang mulai memutih di kepalanya adalah saksi bisu dari kerasnya kehidupan yang telah ia jalani. Wajahnya dihiasi kerutan, bukan hanya karena usia, tapi juga karena beban hidup yang lama dipikul dalam diam. 2 tahun lalu, hidupnya sangat luar biasa. Ia adalah teknisi mesin berpengalaman di sebuah pabrik besar. Pekerjaan itu memberinya rasa bangga, kestabilan, dan rutinitas. Namun pandemi yang melanda membuat perusahaan itu tutup. Sejak hari itu, Edi menjadi pengangguran. Tabungan menipis, cicilan rumah terus berjalan, dan satu demi satu, rasa percaya dirinya perlahan runtuh. Tidak mudah bagi seorang pria yang selama ini menjadi tulang punggung untuk menerima bahwa dirinya kini bergantung pada aplikasi di ponsel. Istrinya, Maya, seorang ibu rumah tangga setia, berusaha memberikan semangat, walau matanya tak bisa menyembunyikan kekhawatiran. Putri semata wayangnya, Rina, baru saja lulus SMA. Cerdas, penuh semangat, tapi dunia nyata ternyata tak seindah cita-cita. Setiap kali Rina pulang dengan wajah lesu dari wawancara kerja, Edi merasa gagal sebagai ayah. Hari-harinya kini dihabiskan di jalanan, menyusuri kemacetan Bandung, mengantar penumpang dari satu titik ke titik lain. Penghasilan tidak menentu. Kadang cukup untuk makan dan bayar listrik, kadang hanya cukup untuk bensin dan sebungkus nasi. Tapi ia tidak bisa berhenti. Ia tahu, roda harus terus berputar. Pagi itu, sambil menyeruput kopi hitam yang sudah dingin, Edi menekan tombol on pada aplikasi. Notifikasi pertama datang beberapa detik kemudian. Lokasi penjemputan tak jauh dari tempatnya. Ia memasukkan ponsel ke holder motor, mengenakan helm, dan bersiap melanjutkan hari. Namun tubuhnya kini sering memberi peringatan, punggungnya sering terasa nyeri, dan sesak di dada sesekali muncul tiba-tiba. Jantungnya, yang sempat bermasalah 5 tahun lalu, seperti mengingatkan bahwa batas fisik itu nyata. Tapi Edi hanya menghela napas. Nanti aja periksa, kalau ada uang lebih, gumamnya. Untuk saat ini, ia hanya punya satu pilihan, terus bekerja. Hari itu, hujan turun sejak subuh. Udara terasa lebih dingin, dan jalanan lebih lengang dari biasanya. Edi duduk di bawah atap warung kecil, menanti pesanan berikutnya. Lalu, ponselnya berbunyi. Pesanan dari sebuah apartemen mewah di kawasan Setiabudi. Ia sedikit terkejut. Wilayah itu biasanya menjadi area para pengemudi yang sudah memiliki rating tinggi. Tapi ia tidak berpikir panjang, peluang tetaplah peluang. Setibanya di sana, ia melihat seorang wanita muda berdiri di lobi, mengenakan jas hujan berwarna abu-abu. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi ia tetap tersenyum saat melihat Edi. "Terima kasih sudah datang, Pak," ucapnya sambil menaiki motor. "Saya Rina, ini pertama kalinya saya naik ojol." Edi tersenyum tipis. "Sama-sama, Mbak Rina. Hati-hati ya, jalannya licin." Perjalanan mereka berlangsung di tengah hujan yang semakin deras. Rina mulai bercerita. Pelan, ragu-ragu, tapi lama-kelamaan semakin terbuka. Ia baru saja kehilangan pekerjaannya di startup kecil, tempatnya bekerja sebagai desainer. Pemutusan hubungan kerja mendadak tanpa pesangon dan beban utang kontrakan yang terus berjalan membuatnya merasa seolah tenggelam dalam lautan masalah. "Kadang saya mikir, buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau akhirnya begini?" Katanya pelan. Edi tidak langsung menjawab. Ia memahami rasa kecewa itu. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Saya juga pernah berpikir begitu. Waktu saya kehilangan pekerjaan, saya sempat merasa dunia ini sempit. Tapi lama-lama saya sadar, hidup bukan soal apa yang kita miliki, tapi bagaimana kita menjalaninya." Rina terdiam. Hujan masih turun deras, tapi dalam keheningan itu, ada sesuatu yang hangat. Mungkin karena ia merasa dimengerti. Mungkin karena akhirnya ada orang asing yang tak menghakimi keluh kesahnya. Edi melanjutkan, "Saya punya anak seusiamu, namanya juga Rina. Dia juga sedang berjuang cari kerja.
Kadang saya takut saya gagal jadi ayah, tapi saya terus bilang ke dia, "Jangan berhenti melangkah. Dunia akan kalah sama orang yang sabar." Rina tersenyum kecil. "Terima kasih, Pak. Saya nggak nyangka bisa bicara begini sama pengemudi ojol, tapi Bapak kayak tahu banget apa yang saya rasain." "Karena saya pernah ada di tempat itu," balas Edi. Beberapa minggu berlalu sejak perjalanan itu, namun percakapan mereka tetap tinggal dalam benak Edi. Ia mulai menjalani harinya dengan cara berbeda. Kini, setiap penumpang bukan sekadar sumber penghasilan, tapi juga manusia dengan cerita. Kadang ia menjadi pendengar, kadang menjadi teman, kadang hanya pengemudi dalam diam. Tapi selalu ada nilai yang ia petik. Di rumah, ia mulai mengobrol lebih sering dengan putrinya. Ia mendorong Rina untuk terus melamar, tak peduli berapa kali ditolak. Mereka bahkan membuat jadwal kecil di kertas tempel, daftar tempat yang bisa dicoba, dan Edi akan menandainya setiap malam. Lalu, suatu pagi yang cerah, ia mendapat pesanan lagi dari apartemen mewah di Setiabudi. Saat tiba, ia melihat Rina, wanita muda yang pernah ia antar waktu hujan itu, berdiri menunggu dengan senyum cerah. "Pak Edi," serunya, "saya dapat kerjaan di agensi desain. Nggak besar, tapi cukup buat mulai lagi." Edi tersenyum bangga. "Bagus sekali, Rina. Saya ikut senang. Teruslah melangkah." Saya masih ingat kata-kata Bapak waktu itu. Saya simpan dalam catatan di ponsel saya. Kadang saya baca kalau lagi jatuh. Edi terdiam, matanya berkaca. Dalam hatinya, ia tahu bahwa meski hidupnya belum sempurna, ia telah menjadi bagian dari kebangkitan seseorang. Dan itu tak ternilai. "Oh, Pak Edi, kenapa terdiam?" Edi menjawab, "Oh maaf, saya hanya terpesona dengan keindahan dirimu." Rina tersipu malu. Hari-hari terus bergulir. Edi masih menjadi pengemudi ojol, masih melawan rasa nyeri di punggung, masih menahan sesak dada. Tapi kini dengan hati yang lebih ringan, ia tidak lagi merasa bahwa hidup ini hanya soal bertahan. Ia tahu setiap perjalanan punya arti, setiap percakapan bisa menjadi cahaya di jalan orang lain. Suatu pagi, ia duduk di warung kopi kecil seperti biasa. Ponselnya menunjukkan penghasilan hari ini belum seberapa. Tapi ia tersenyum. Ia menatap foto keluarganya di dompet, Maya dan Rina. Tersenyum bersamanya di taman kota. Hatinya damai. Rina, anaknya, kini mulai magang di sebuah kantor media. Gajinya kecil tapi cukup untuk beli pulsa dan bantu ibunya belanja harian. Dan Edi, ia mulai mencatat pengeluaran harian, bahkan menabung 1.000-2.000 setiap hari. Ia juga membantu teman-teman ojol yang baru bergabung, membagikan tips, bahkan kadang berbagi nasi. Ia tahu hidup tidak akan mudah, tapi ia juga tahu harapan selalu menyelinap di sela-sela kesulitan. Kadang dalam bentuk hujan, kadang dalam bentuk senyum penumpang. Cerita Edi bukanlah kisah kemenangan besar. Tidak ada medali atau sorotan kamera. Tapi di jalan-jalan sempit, Jakarta di balik helm usang dan suara mesin motor, ada seorang ayah, suami, dan sahabat yang terus melangkah. Kadang hidup memang tidak menawarkan keadilan, tapi ia selalu menawarkan kesempatan. Dan dalam pertemuan yang tak terduga, dalam hujan yang turun tanpa aba-aba, kita bisa menemukan kembali harapan. Dan mungkin memberi harapan kepada orang lain. Karena dalam setiap perjalanan, siapa tahu kita sedang mengantar seseorang menuju cahaya.